Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat kembali hadir di Ustaz Menjawab dalam keadaan sehat wal afiat. Dan tentu saja kita tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, pagi ini kita akan berbicara berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan beragama kita, yaitu kita beri tema dari sini kita mulai. Nah, tema ini kita angkat berangkat dari satu upaya dari kita yang ingin melakukan perubahan-perubahan di masyarakat kita sendiri. Jadi, kalau kita buat tema pada pagi ini, dari sini kita mulai, yang kita maksudkan dengan mulai itu adalah memulai perubahan, memulai perbaikan. Karena misi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini juga misi dari nabi-nabi sebelum beliau, sejak dari Nabi Adam alaihissalam, adalah misi perubahan, misi perbaikan. Dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah menceritakan tentang ucapan seorang nabi yang membuat kita menjadi lebih yakin bahwa misi mereka memang misi perbaikan perubahan itu. Jadi disebutkan ayat Al-Quran, dalam ayat tersebut sebuah ungkapan dari Nabi itu, yaitu in uridu illal islah. Tidak ada yang saya inginkan melainkan al-islah. Apa itu al-islah? Itulah perbaikan. Nah, para pemirsa ACTV Allah muliakan, apabila kita lihat dari sejarah manusia, maka kita akan mengetahui bahwa manusia itu pada awalnya adalah benar. Ya. Masyarakat manusia pada awalnya adalah masyarakat yang benar. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perkembangan-perkembangan berikutnya kita melihat bahwa manusia pun kemudian menyimpang dari kebenaran itu, ya. Dan datangnya para nabi dari zaman ke zaman, dari satu generasi ke generasi yang lain, adalah untuk mengembalikan manusia itu menjadi manusia yang benar, menjadi pribadi, masyarakat, negara, bangsa yang benar. Misalnya kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan dalam sebuah ayat Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nahbitu minha jami'ah, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Jadi Allah menyebutkan dalam ayat tersebut, dan kami berfirman kepada mereka, yaitu kepada Adam, kemudian Hawa sebagai pasangan Nabi Adam alaihissalam yang turun ke muka bumi ini, dan juga kepada iblis. Mereka semua diperintahkan turun ke muka bumi ini. Qul nahbitu jami'ah. Turunlah kalian semuanya ke bumi ini. Lalu Allah menyebutkan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, siapapun di antara kalian yang datang kepadanya petunjukku, faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka mereka tidak akan ada rasa takut pada diri mereka itu, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi para pemirsa ACTV Allah muliakan, dari ayat yang kita bacakan ini menunjukkan bahwa manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu turun ke muka bumi ini bersama dengan pasangannya, bersama dengan istrinya, adalah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia pertama adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian dalam perjalanan manusia ini, kita menemukan ada dari anak cucu Adam alaihissalam ini yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya. Dan
Tentu saja sampai ke masa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam itu masyarakatnya sudah sampai menyembah berhala-berhala yang diingkari oleh para nabi sebelumnya. Nah, para pemirsa istighfar Allah muliakan, di surat Nuh kita bisa baca bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah kepada masyarakatnya supaya masyarakatnya ini mau kembali kepada ketauhidan, mau kembali kepada ajaran yang benar seperti yang dulu diajarkan oleh Nabi Adam dan Nabi Idris. Nah, para pemirsa istighfar Allah muliakan, jadi kalau kita lihat dari perjalanan sejarah manusia ini, kita akan melihat ada saat-saat manusia itu berada dalam petunjuk Allah, berada dalam pedoman yang Allah berikan. Dan ada saat-saat manusia itu telah menyimpang dari petunjuk dan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala itu. Maka Allah mengutus nabi dan rasul adalah untuk mengembalikan manusia itu kepada petunjuk dan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala itu. Misalnya kita lihat juga dari sejarah nabi kita, yaitu nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika menjadi nabi dan rasul, beliau melihat kondisi masyarakat saat itu sudah menyimpang dari petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas beliau adalah bagaimana upaya-upaya untuk mengembalikan masyarakat itu kepada petunjuk dan bimbingan Allah itu lagi. Beliau, kita baca dari sejarah hidup beliau, sampai 3 tahun lamanya sebelum beliau jadi Nabi dan Rasul, sebelum turun kepada beliau wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim, beliau telah terbiasa untuk melakukan tahannuts. Ya. Beliau tahannuts itu artinya adalah perenungan. Ya. Mencari inspirasi lah, kalau bisa kita bahasakan dengan bahasa sekarang. Ya. Mencari inspirasi-inspirasi yang beliau lakukan di dalam gua Hira. Jadi setiap bulan Ramadan, ya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, beliau selalu bertahanus di gua Hira. Sampai di usia beliau 40 tahun, maka turunlah wahyu pertama kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merintahkan kepada beliau itu untuk membaca. Ya, semua kita sudah hafal ayat itu, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Baik, para pemirsa istighfar Allah muliakan, di ayat dari surah Al-Alaq 1 sampai 5 itu jelas petunjuk Allah bagaimana untuk bisa melakukan perubahan dan perbaikan di masyarakat tersebut. Diawali dengan perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Alladzi khalaqal insan min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia itu dari alaq. Dan perintah ini terus diulang oleh Allah beberapa kali untuk menunjukkan bahwa begitu penting perintah ini untuk dijalankan oleh manusia. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, jadi apa yang kita lakukan di zaman sekarang adalah melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW di masa lalu, yaitu upaya-upaya untuk melakukan perbaikan di masyarakat. Bahwa masyarakat yang sedang kita hadapi adalah masyarakat yang kita lihat banyak penyimpangan-penyimpangan dari ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dahulu. Maka kita perlu melakukan perubahan-perubahan. Ya. Dan perubahan itu tentu saja dimulai dari bagaimana dahulu Nabi kita Muhammad SAW memulai. Ya. Nabi Muhammad SAW memulai perubahan itu yaitu dengan mengenalkan kepada masyarakatnya bahwa petunjuk yang benar adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'anul Karim. Yang di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwasanya Al-Quran adalah hudan linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, ya, setiap hari dibaca, bahkan ikut MTQ segala dan seterusnya. Tapi yang lebih penting dari sekedar membaca adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kehidupan. Dan ini yang membuat
masyarakat Madinah yang dahulu bernama Yathrib, ya, ketika kemudian didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi melakukan perubahan di masyarakat Yathrib tersebut, maka masyarakat Yathrib itu kemudian menjadi masyarakat yang madani. Kotanya disebut kota Madinah. Tidak lagi disebut kota Yathrib, tapi disebut dengan kota Madinah. Masyarakatnya menjadi masyarakat yang madani. Masyarakat yang berperadaban. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.